Hai, ketemu lagi kita dalam belajar matematika bersama Rita Eliani. Pada pertemuan yang lalu, Ibu sudah meminta dari kalian mengirimkan beberapa pertanyaan untuk dibahas pada video kali ini. Nah, baik, kita punya pertanyaan dari Clarissa Agnesia, kelas 7D. Nah, ini pertanyaannya tentang KPK dan EPB pada bentuk aljabar. Nah, tentukan KPK dan EPB dari 3P pangkat 3, Q pangkat 2R, dan 9PQ. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah, nah, kalian boleh buatkan tabel seperti ini. Jadi di tabel ini nanti ini sudah terdata mana KPK-nya, mana EPB-nya. Nah, langkah pertama kita lihat lagi ini koefisien sama-sama koefisien. Jadi di sini koefisiennya 3 dan ini 9. Nah, karena ini 3 dan 9, sambil kita ingat, sambil kita tentukan KPK dari 3 dan 9 itu berapa. Nah, sama seperti pelajaran yang lalu menentukan KPK pada bilangan bulat. Jadi bilangan yang paling kecil kelipatannya dari 3 dan 9. Ya, benar 9. Jadi tuliskan di sini 9 KPK-nya. Nah, sedangkan EPB-nya adalah bilangan terbesar yang dapat membagi 3 dan 9, yaitu 3. Nah, begitu. Kemudian kita perhatikan dari variabelnya. Variabelnya di sini P pangkat 3, Q pangkat 2R, dan PQ. Nah, kita lihat dulu huruf yang sama. Tuliskan huruf yang sama di kedua suku ini. Nah, di sini ada P. P itu ada pangkat 3 dan P saja. Tuliskan. Untuk KPK, kalau koefisien variabel seperti ini, kita ambil huruf yang sama dengan pangkat tertinggi. Jadi huruf yang sama ini kan udah ada huruf P nih. Nah, pangkatnya yang paling tinggi. Berarti ini kalau nggak ditulis berarti ini kan pangkat 1, P pangkat 1. Berarti yang paling besar adalah P pangkat 3. Tuliskan di kolom KPK. Nah, sedangkan EPB-nya diambil pangkat yang paling kecil, di P pangkat 1 atau P saja. Oke, gitu ya kalau ada huruf yang sama. Nah, sekarang kita lanjut dengan huruf yang sama yang kedua, yaitu ada huruf Q. Q di sini ada yang pangkat 2 dan pangkat 1 atau Q saja. Nah, berarti KPK-nya adalah Q pangkat 2, sedangkan EPB-nya Q. Nah, terus bagaimana dengan R? R yang di sini kan ada huruf R, sedangkan di suku yang lainnya lagi ini tidak ada huruf R. Jadi tuliskan saja sendirian R di sini. Nah, kalau tidak ada kawannya, berarti ini kita tuliskan cukup di KPK. EPB-nya tidak perlu dituliskan huruf yang tidak ada temannya tuh. Jadi KPK-nya ini R, sedangkan EPB-nya dikosongkan saja. Atau 1, boleh ditulis 1 seperti itu. Sehingga KPK dan EPB dari 3P pangkat 3Q pangkat 2R dan 9PQ ini adalah 9P pangkat 3 jadi 9, P pangkat 3, Q pangkat 2, R. Sedangkan EPB-nya 3, P, Q. Oke, jadi seperti itu. Ini juga mewakili pertanyaan dari Fajar ya. Fajar menanyakan KPK dan EPB pada bentuk aljabar. Nah, semoga ini bisa mewakili dan bisa menjawab pertanyaannya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Aprianus Rahel. Selamat ya Aprianus. Tentukan nilai X dari X dikurang 5 lebih kecil dari 3X ditambah 1. Nah, gimana langkah awalnya? Langkah awalnya kita dekatkan dulu yang variabel atau koefisiennya sama. Jadi X di sini kita dekatkan dengan 3X. Lalu 1 kita dekatkan dengan 5. Nah, sengaja nih belum Ibu kasih tanda. Jadi, nah perhatikan 3 ini positif, pindah melewati tanda berarti kurang. Sedangkan 5 ini negatif.
pindah melewati tanda berarti tambah. Oke. Nah, ini belum berubah ya karena belum ada pembagian atau perkalian. Nah, sekarang ini 1 kurang 3 berapa? 2 lebih kecil dari 6, sehingga X-nya adalah lebih kecil dari 6 dibagi 2. Lah, kok Bu tanda 2-nya ini tetap positif padahal dia kan melewati tanda. Nah, ini sifat operasinya adalah perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan. Jadi kalau penjumlahan dan pengurangan saja yang tandanya berubah ya, tanda bilangannya. Tapi kalau pembagian atau perkalian tidak, hanya posisinya. Kalau ini perkalian melewati tanda berarti jadi pembagian. Nah, sehingga X-nya adalah lebih kecil dari 3. Nah, sekarang kita cari bilangan yang lebih kecil dari 3. Bilangan apa saja yang lebih kecil dari 3? Ingat, kalau lebih kecil berarti nulisnya dari sebelah kanan ke kiri. Hitung mundur ya. Dimulai dari 3, kemudian 2, lalu 1, terus, dan masih banyak lagi bilangan sebelumnya. Jadi titik-titik-titik 1, 2, 3 adalah penyelesaian atau bilangan yang memenuhi X pada bentuk pertidaksamaan X dikurang 5 lebih kecil dari 3X ditambah 1. Baik, soal berikutnya dari Dini Ayu Pertiwi kelas 7A. Nah, ini bentuknya sederhanakan bentuk aljabar 3A ditambah 5B ditambah 3C ditambah 2C ditambah 7C ditambah 3B. Nah, di sini udah Ibu berikan tanda untuk yang sejenis. Jadi pada operasi penjumlahan atau pengurangan bentuk aljabar itu bisa kita selesaikan apabila suku-suku ada yang sejenis. Jadi yang sejenis itu kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Kalau tidak sejenis berarti tidak bisa ditambahkan, tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Nah, jadi yang sudah sejenis udah Ibu kasih tanda 3A itu tidak ada kawannya ya. Jadi karena yang variabelnya A itu hanya 3A. Kemudian yang B itu bervariabel B itu ada 5B dan 3B. Jadi yang 3A boleh kita tuliskan dulu. 3A ditambah 5B tambah 3B sudah Ibu dekatkan ya. Kemudian yang C-nya ditambah 3C ditambah 2C ditambah 7C. 3A boleh kita tuliskan ulang karena tidak ada temannya. Jadi tetap 3A ditambah, karena B-nya di sini ada koefisien 5 dan 3 ditambahkan dulu. C-nya juga ada koefisien 2, ada koefisien 3, ada koefisien 7 ditambahkan dulu. Sehingga ini menjadi 3A ditambah 8B 12C. Baik, kita lanjutkan. Ini soal dari Dapi Al-Fahreji kelas 7A. Tentukan nilai dari 4X ditambah 2 lebih besar dari 10. Nah, ini sebenarnya ini lebih sederhana dari soal yang nomor 2 tadi. Jadi ini cukup kita pindahkan saja 2 ke sebelah kanan. Baik, tandanya apa nih? Tambah atau kurang? Ya, kurang. Lalu kurangkan 10 kurang 2. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita bagi 8 dengan 4 sehingga X-nya lebih besar dari 2. Tinggal didata bilangan apa saja yang lebih besar dari 2. Karena ini lebih besar, nulisnya berarti dari kiri ke kanan. Jadi mulai dari 3 yang lebih besar dari 2, kemudian 4, ya 5 dan seterusnya. Oh iya, ada ralat tadi Ibu ada kelupaan nih. Kalau di soal yang sebelumnya yang nomor 2 tadi ini karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti ini tiganya tidak ikut ya. Oke. Nah, ini cukup tuliskan saja di sini 2, 1, 0. Oke, tiganya tidak ikut, mohon maaf. Nah, satu soal terakhir dari Uray Aditya, masih di kelas 7A. Tentukan nilai dari 12 pangkat negatif 3. Nah, yang harus kita ingat kalau dapat soal seperti ini, kalau pangkatnya negatif, langkah pertama sekali kita tuliskan saja 1 per. Oke, dah Ibu tuliskan 1 per. Nah, baru kita tuliskan di bawahnya itu 12 pangkat 3. Nah, cuman menghilangkan tanda negatifnya saja. Anggap saja kita barter. Barter kan tanda negatif itu dengan 1 per.
Jadi 12 pangkat negatif 3 itu menjadi 1/12 pangkat 3. Tinggal dihitung di bawahnya atau penyebutnya. 12 pangkat 3 itu berapa? Kalau kita jabarkan 12 pangkat 3 itu berarti 12 kali 12 kali 12. Silahkan dihitung. 1/1728. Nah sebenarnya Pak, biasanya pada pilihan ganda sampai di sini saja pun itu sudah benar, sudah ada di pilihan. Tapi kalau ini diminta berapa kan nilai dari, nah jawabannya ini, cukup ini 1/1728 atau ini ya. Baik, terima kasih.